selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Baik, masih semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Semangat. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini di pertemuan kedua dalam materi pembelajaran tentang ekonomi maritim di Indonesia. Untuk itu, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek apakah anak-anak sudah melakukan pembersihan kelas? Sudah. Selanjutnya, Bapak minta satu anak untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, salah satu pimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih Mariana sudah pimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak akan melakukan absensi kepada anak-anak. Untuk itu, anak-anak bisa mendengarkan nama untuk yang hadir hari ini. Yang pertama, Erikson Langbale. Hadir. Ariston Kamalen. Mariana Moikari. Maria Moikari. Marta Mailau. Yansen Itikari. Yulinda Mokofala. Sarah Kamale. Baik. Anak-anak yang hadir dalam pembelajaran hari ini, khususnya di kelas 8, sudah hadir dan kita akan melakukan pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang ekonomi maritim Indonesia. Di pertemuan kedua ini kita akan bicara tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, adalah kita akan menganalisis model penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita dapat menyajikan hasil analisis tentang model penguatan ekonomi maritim dengan baik itu di Indonesia bahkan negara-negara ASEAN. Dalam pertemuan kita hari ini, anak-anak, kita akan belajar tentang bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyebut di negara-negara ASEAN. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita menganalisis model penguatan ekonomi maritim, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyajikan tentang model penguatan ekonomi pembelajaran ekonomi maritim di pembelajaran hari ini. Di dalam pertemuan kita hari ini, anak-anak akan mengamati melihat video, terus anak-anak akan dibagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, di akhir dari pembelajaran kita sebentar, kita akan melakukan tes tertulis berupa bentuk soal berbentuk pilihan ganda yang akan dikerjakan oleh anak-anak di akhir dari pertemuan kita hari ini. Jadi sekali lagi anak-anak, kita akan mempelajari
materi hari ini tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara Asia. Jadi yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Jadi anak-anak, kita akan mengamati, melihat, dan menyimak video yang akan Bapak tampilkan, akan sajikan di layar. Anak-anak akan mengamati, melihat, menonton video itu, terus anak-anak akan bisa menjawab atau bisa mengerjakan soal dalam diskusi kelompok sebentar. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Masih semangat tidak anak-anak? Semangat. Masih semangat tidak? Semangat. Baik. Jadi sebelum kita sampai pada anak-anak mengerjakan LKPD, anak-anak akan melihat, menonton video yang akan ditampilkan oleh Bapak di dalam video pembelajaran hari ini. Anak-anak mengamati, terus nanti dari hasil pengamatan, hasil nonton video ini, anak-anak akan mengerjakan tugas. Jadi kita akan bagi dua kelompok. Kita akan bagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 Mariana sampai pada Erikson, kelompok 2 yang saya sampai dengan Ariston. Jadi ada dua kelompok, nanti akan menyelesaikan tugas LKPD hari ini. Namun sebelumnya, anak-anak akan menonton video ini, mengamati, dan bisa menjawab atau mengerjakan LKPD sebentar. Sudah bisa paham? Bisa. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik, kita langsung lanjut di materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak silakan menonton video, mengamati video ini sambil melihat, terus mengingat kembali, sebentar bisa menjawab tugas itu. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah ketika menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan di Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati agrikultur dapat berupa budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat juga berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti contohnya produk keju dan tempe. Mari kita perhatikan contoh sektor agrikultur, yaitu kehutanan, perikanan, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Produk agrikultur yaitu tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, singkong, kentang, ubi jalar, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta produk olahan dari tanaman pangan. Yang kedua, perkebunan yang mencakup teh, coklat, kopi, karet, kelapa, sawit, tebu, dan seluruh produk olahan dari berkebun. Kehutanan yang mencakup kayu, gaharu, madu, rotan, dan seluruh produk olahan dari hutan. Peternakan yang mencakup daging, susu, telur, bulu hewan ternak, dan seluruh produk olahan dari peternakan. Perikanan, ikan, udang, kerang, rumput laut,
mutiara, dan semua produk olahan hasil perikanan. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur berupa pemberian subsidi pupuk dan benih. Melalui dukungan tersebut, faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Pemerintah juga selalu mengawasi harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia adalah negara yang termasuk dalam wilayah tropis dan memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Produk pertanian Indonesia yang berpotensi adalah produk pertanian dalam bentuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Peran agrikultur di Indonesia. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia yang menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan agrikultur di Indonesia mempunyai peranan penting. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia yang bergantungkan hidupnya pada sektor ini. Dan yang kelima, peran dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Penggunaan teknologi yang masih sederhana, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani, akses terhadap kredit, teknologi dan pasar rendah, sangat dipengaruhi musim, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar yang akan merugikan petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Eco farming, distribusi pupuk secara merata dan perbaikan irigasi. Strategi lain dalam pengembangan sektor agrikultur. Melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, peningkatan mutu sumber daya manusia, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih. Jadi baik, itu materi pembelajaran, video pembelajaran yang anak-anak akan amati dan sudah dengar bersama. Namun sebelum kita melanjutkan untuk anak-anak mengerjakan tugas kelompok dalam diskusi, sekali lagi Bapak akan buka video untuk anak-anak. Kurang lebih dalam 15 menit anak-anak lihat lagi, dengar dan nonton ini video. Habis itu baru anak-anak akan dibagi tugas LKPD untuk anak-anak mengerjakan dalam kelompok, sehingga anak-anak bisa lebih tahu tentang ekonomi maritim di Indonesia.
Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Potensi ekonomi maritim dan kelautan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak potensi di bidang maritim dan kelautan. Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Contoh ekonomi kelautan: pembudidaya rumput laut, budidaya ikan, petambak garam, petambak udang, nelayan, pasar kapal apung, tambak minyak lepas pantai, pemburu hewan teripang, usaha pengolahan ikan, dan usaha pelelangan ikan. Rumput laut adalah kekayaan sekaligus keindahan bawah laut yang berpotensi untuk menarik wisatawan dan bisa menghasilkan tingkatan perekonomian laut yang tinggi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang dunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Bakahuni. Jenis kegiatan perindustrian yang masuk ke dalam ekonomi maritim adalah segala jenis industri yang berhubungan dengan kapal, pelabuhan, dan transportasi laut. Sebagai negara maritim dengan 70% luas wilayah perairan dibandingkan daratan, ekonomi maritim sangat potensial dipakai dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Contoh kegiatan ekonomi maritim yang perlu dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, jasa kapal penyeberangan antar pulau atau negara, industri reparasi kapal, industri pembuatan kapal, industri logistik pengiriman barang lewat jalur laut, tol laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, terminal peti kemas, jasa pernavigasian kapal, industri pembuatan senjata di kapal perang, jasa pergudangan laut. 4 tujuan pembangunan di bidang kelautan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kelautan bangsa. Nah, sekarang mari kita perhatikan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Yang kedua, sektor perikanan. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sektor pelayaran, kondisi ekonomi maritim Indonesia belum begitu baik. Daya saing dan pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia.
Namun demikian, kondisi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Budaya bahari dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Biaya logistik juga akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Pembangunan berbasis kelautan memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah ketika menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan Jadi itu tadi video pembelajaran. Anak-anak sudah ikuti video pembelajaran, tinggal anak-anak akan mengerjakan tugas LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Untuk itu anak-anak sudah mendengar, melihat. Sekarang di saatnya kita akan masuk pada diskusi kelompok. Kita akan masuk diskusi kelompok. Untuk itu anak-anak kita masuk pada diskusi kelompok. Anak-anak sudah boleh mendengarkan video tadi. Anak-anak sekarang tiba saatnya untuk anak-anak mengerjakan tugas LKPD. Untuk itu kelompok 1 dari Mariana sampai Erikson, kelompok 2-nya dari Yanse sampai Ariston. Dan sebelum anak-anak mengerjakan ini, anak-anak silakan amati tugas yang akan dikerjakan seperti pada layar di depan. Tugas yang paling pertama yang anak-anak harus diskusi kelompok, yaitu tugas nomor 1 sampai nomor 1 dan nomor 2 itu kelompok 1. Kelompok 1 dari Mariana sampai Erikson akan mengerjakan tugas nomor 1 sampai nomor 2. Sedangkan nomor 3 sampai nomor 4 dikerjakan oleh kelompok 2 dari Yanse sampai Ariston. Jadi ini adalah LKPD.
LKPD yang akan anak-anak kerjakan di mana ekonomi maritim Indonesia. Materi atau mata pelajaran pada hari ini itu IPS kelas 8 semester genap pada bab keunggulan dan keterbatasan antar uang. Submateri ekonomi maritim Indonesia. Nah, ini anak-anak amati, ada gambar kapal, terus ada di gambar di dasar laut, terus soal nomor 1. Di sini anak-anak akan lihat setelah mengamati gambar kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN, mengapa ekonomi maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia. Yang kedua, apa tujuan pembangunan di bidang kelautan? Itu kelompok 1 akan mengerjakan LKPD ini, dan nomor 3, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Itu kelompok 2. Dan yang keempat adalah bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Jadi itu kelompok 2. Jadi ada dua soal yang akan dijawab oleh kelompok 1 dan 2 soal dijawab oleh kelompok 2 dalam diskusi kelompok. Dan di akhir dari diskusi kelompok, anak-anak akan membacakan hasil kerja di depan kelas dan kita akan mengambil sebuah kesimpulan bersama tentang materi pembelajaran kita hari ini. Dan tadi anak-anak sudah menonton video, anak-anak sudah bisa melihat, membaca dan mendengar tadi apa yang menjadi tujuan pembangunan di bidang kelautan, terus mengapa ekonomi maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia. Kenapa? Terus yang berikut, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kondisinya seperti apa? Tadi anak-anak sudah dengar bersama. Yang berikut, yang keempat, bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim? Jadi itu anak-anak akan mengerjakan LKPD, tugas yang akan anak-anak kerjakan. Untuk itu Bapak akan bagi LKPD ini untuk masing-masing kelompok. 2 kelompok ini akan mengerjakan, yaitu kelompok 1 tentang mengamati, terus mengapa ekonomi maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia, dan yang kedua itu apa tujuan pengembangan di bidang kelautan. Jadi itu kelompok 1 akan menjawab atau diskusi 2 soal itu, dan kelompok 2 akan diskusi tentang bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang berikut adalah bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim. Jadi saatnya untuk kita ada dalam diskusi kelompok. Untuk itu Bapak akan membagikan LKPD untuk anak-anak mulai bekerja. Waktu kerja kita adalah 20 menit. 20 menit dari mulai Bapak membagikan LKPD. Silakan anak-anak mulai bekerja. Dikasih waktu 20 menit dari sekarang. Terus di akhir dari itu anak-anak akan mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Mulai dari sekarang silakan diskusi, silakan mengerjakan tugas kelompok. Jadi waktunya 20 menit. 20 menit, terus 5 sampai 10 menit kita akan pakai presentasi.
Jadi silakan anak-anak mengerjakan tugas diskusi kelompok, waktunya 20 menit. Jadi sekarang untuk anak-anak bisa berdiskusi, terus akhir dari diskusi anak-anak presentasikan di depan kelas. Ingat waktu kita diskusi 20 menit ya. Waktu diskusi kita 20 menit. Untuk itu anak-anak diskusi sama-sama dengan teman-teman di kelompok supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi bisa bawa kursi di depan dulu. Harus juga seperti itu, bisa bawa kursi di depan dulu, di sini dulu. Dan pokoknya jadi kamu dengan teman untuk menang. Diskusi sama-sama, terus bisa mengerjakan tugas kelompok itu. Dua, terus sampai mana?
satu cuma selesai. Kelompok dua cuma selesai atau belum? Lagi 13 menit. Sudah? Kelompok dua sudah? Lagi 10 menit. Lagi 10 menit. Silakan anak-anak mengerjakan lagi 10 menit. Kelompok satu sudah? Kelompok satu sudah? Aku belum? Kelompok satu? Kelompok dua? Sudah selesai atau belum? Belum. Kelompok satu? Yes, bagus. Kelompok satu? Sudah? Kelompok dua? Kelompok dua sudah atau belum? Pasti kamu kerja seperti itu.
Bisa ingat. Itu jangan lupa. Sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Ya, kelompok 2 sudah. Iya, kelompok 1? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 2 sudah. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 juga sudah. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2 sudah? Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih, kita langsung menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Untuk itu yang pertama dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan ketua kelompok baca di depan kelas, presentasi di depan kelas untuk teman-teman lain mendengar, dan kelompok 2 bisa memberi tanggapan. Silakan ketua kelompok 1 ada di depan kelas untuk menyampaikan. Setelah mengamati gambar kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN, mengapa ekonomi maritim merupakan ekonomi negara. Pelabuhan yang Malang di Sumatera Utara, pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, pelabuhan di Surabaya, pelabuhan di Makassar, pelabuhan di Kalimantan. Terus lanjut. Apa tujuan pembangunan di bidang kelautan? Sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor perwisata. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, ada tanggapan, ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk teman-teman di kelompok 1 ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan kelompok 2. Kelompok 2 silakan ketua kelompok ada di depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Bagaimana kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kondisi ekonomi maritim Indonesia dilihat dari sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata. 4. Bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim, strategi pembangunan, pengembangan agrikultur di Indonesia, eco farming, distribusi pupuk secara merata, perbaikan birokrasi.
Baik, kita tepuk tangan untuk baik. Itu hasil kerja, hasil diskusi anak-anak. Mungkin kelompok 1 ada tanggapan, ada pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2 mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1. Kita akan mengambil kesimpulan bersama dalam kegiatan diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh anak-anak di kelompok 1, yaitu mengapa ekonomi maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia. Coba sekali lagi ketua kelompok, coba baca jawabannya. Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, pelabuhan di Surabaya, pelabuhan di Makassar, pelabuhan di Kalimantan. Baik, setelah kelompok 1 mengamati, setelah itu mengapa ekonomi maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia? Karena ekonomi maritim, anak-anak Indonesia memiliki pelabuhan terbesar di Indonesia, sehingga dapat menguntungkan bagi potensi bagi ekonomi maritim di Indonesia. Jadi itu anak-anak jawaban yang pertama atau kesimpulan yang pertama. Kenapa sehingga mengapa ekonomi maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia? Karena Indonesia itu memiliki pelabuhan terbesar, sehingga potensinya adalah wisatawan dari luar negeri bisa ada di Indonesia. Untuk apa? Mereka datang untuk membeli hasil-hasil alam Indonesia, sehingga potensinya adalah potensi untuk ekonomi maritim sangat besar. Itu untuk pertanyaan atau hasil diskusi kelompok 1 ya. Itu kesimpulannya adalah mengapa ekonomi maritim merupakan potensi bagi negara Indonesia? Karena ekonomi maritim ini ada berupa pelayaran, pelabuhan, kelautan dan lain-lain untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga dikenal di wilayah Nusantara bahkan di luar negeri, sehingga ada wisatawan dari luar negeri yang bisa ada di Indonesia. Itu potensi. Itu potensi yang dimiliki bagi Indonesia dengan hal ekonomi maritim. Yang berikut, yang kedua, apa tujuan pembangunan di bidang kelautan? Apa tujuan pembangunan? Coba ketua kelompok silakan membaca ulang. Apa tujuan pembangunan ekonomi di kelautan? Sekali lagi coba buat. Sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata, bahan. Sektor. Jadi itu tujuan dari tujuan pembangunan di bidang kelautan. Itu ada sektor kelautan untuk ekonomi maritim di Indonesia. Apa tujuan pengembangan di bidang kelautan? Tujuannya adalah untuk bisa menjadi budidaya ikan. Kita bisa menghasilkan ikan, sehingga wisatawan ada di Indonesia untuk menikmati hasil laut di Indonesia. Itu tujuan pembangunan di bidang kelautan. Jadi itu kesimpulannya adalah tujuan dari pembangunan
ekonomi maritim di bidang kelautan adalah untuk mengenal budidaya laut. Baik itu ada rumput laut, ada ikan, ada udang, dan masih banyak budidaya di bidang kelautan. Sehingga potensi yang dimiliki adalah budidaya laut yang sangat bermanfaat bagi negara Indonesia, sehingga wisatawan dari luar negeri ada di Indonesia untuk menikmati budidaya kelautan itu. Jadi itu menjadi kesimpulan pertanyaan kedua untuk kelompok 1. Yang berikut adalah bagaimana kondisi ekonomi kelompok 2. Bagaimana kondisi ekonomi yang bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Coba sekali lagi kelompok 2 bisa baca bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata. Jadi kondisinya, kesimpulan dari ini bagaimana kondisi ekonomi maritim Indonesia itu dilihat dari 3 sektor: sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor apa? Yang ketiga, pariwisata bahari. Dari 3 sektor ini menjadi kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Jadi itulah kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Jadi ada dilihat dari 3 sektor itu: sektor pelayaran, sektor pariwisata bahari, dan sektor perikanan. Jadi itu anak-anak harus bisa tahu, bisa ingat materi itu, sehingga bisa ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain atau dari teman-teman, bisa anak-anak ingat, oh kondisi ekonomi maritim Indonesia itu dilihat dari 3 sektor, yaitu sektor perikanan, sektor pariwisata bahari, dan sektor pelayaran. Pelayaran itu seperti apa? Kelautan itu seperti apa? Terus pariwisata bahari seperti apa? Jadi itu anak-anak harus bisa tahu. Itu pertanyaan atau jawaban dan kesimpulan dari pertanyaan ketiga untuk kelompok 2 yang sudah bisa mengadakan hasil diskusi dalam kelompok. Yang keempat, di sini kelompok 2 mengerjakan cara mengembangkan ekonomi maritim. Bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim? Bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim? Coba kelompok baca kembali. Kelompok 2. Strategi pembangunan farming, distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi. Jadi bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim? Jadi dengan cara yang paling pertama tadi yang kelompok 2 sampaikan apa? Secara apa? Kelompok 1. Cara bagaimana mengembangkan ekonomi maritim. Cara yang paling pertama apa? Coba tadi dibacakan cara yang paling pertama. Dengan cara apa? Eco-farming. Yang kedua apa? Distribusi pupuk secara merata. Distribusi pupuk secara merata. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Jadi itulah bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim. Itu ada 3 yang sudah disampaikan oleh teman-teman di kelompok 2. Jadi itulah hasil kerja, bahkan itulah menjadi kesimpulan akhir dari pertanyaan bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Sudah bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa ingat? Bisa. Bisa ingat tidak? Bisa. Masih semangat untuk kita lanjut materi hari ini? Semangat.
Semangat? Semangat. Oke, baik. Jadi itu kesimpulan akhir dari setiap pertanyaan, setiap hasil kerja, hasil diskusi anak-anak pada pertemuan hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, di pembelajaran kita hari ini, anak-anak, di akhir dari ini, supaya bagaimana anak-anak mengingat materi pembelajaran kita hari ini, bahkan di pertemuan kita yang lalu, anak-anak akan mengerjakan soal berupa pilihan ganda. Anak-anak akan mengerjakan dalam waktu 10 menit. Soalnya ada 5 nomor. Anak-anak akan mengerjakan dalam waktu 10 menit untuk mengingatkan kembali anak-anak tentang materi pada pertemuan yang lalu, bahkan pertemuan kita hari ini. Anak-anak sudah siap? Siap. Silakan, kita akan mengetes anak-anak dengan soal dalam bentuk pilihan ganda. Anak-anak akan mengerjakan, masing-masing mengerjakan soal ini terus dalam waktu 10 menit dalam mengerjakan atau menjawab soal ini, terus dikumpulkan dan akan menjadi hasil evaluasi dari Bapak di pertemuan kedua, di akhir dari pertemuan ini. Jadi mulai dari sekarang anak-anak silakan mengerjakan soal. Jadi silakan anak-anak tulis nama di bagian atas, terus silakan anak-anak memberikan jawaban yang benar. Mesti berilah tanda sila pada jawaban yang benar. Waktu mulai dari sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Waktu 10 menit. Karena bentuknya pilihan ganda, ada 5 nomor untuk mengetes anak-anak yang mengamati materi, belajar materi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua hari ini. Pertemuan akhir hari ini, anak-anak silakan. Ada 5 nomor, bagaimana kemampuan anak-anak masih bisa ingat materi atau tidak. Silakan mengerjakan secara baik. Lagi 5 menit. Waktu lagi 5 menit. Jadi jawaban yang dianggap benar diberi tanda sila. Lagi 4 menit. Lagi 3 menit.
Lagi 2 menit. Lagi 1 menit. Oke, waktu selesai. Silakan yang sudah datang kumpul, Mariana kumpul hasil kerja teman-teman. Ayo kumpul semua teman-teman punya. Ya, siapa yang belum? Masih ingat materi tidak? Masih ingat? Masih ingat kan? Sudah mata? Silakan kumpul. Ya, baik. Kita sudah mengerjakan, anak-anak sudah mengerjakan tes terakhir dalam mengerjakan tes berupa berbentuk pilihan ganda. Jawaban anak-anak sudah ada di sini. Dan ini menjadi hasil evaluasi dari Bapak dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua untuk bagaimana tingkat kemampuan atau daya ingat anak-anak dalam mengamati video pembelajaran, baik itu berupa LKPD bahkan berupa video dalam pembelajaran di pertemuan pertama dan pertemuan kedua hari ini. Di akhir pertemuan kita hari ini ingin menyampaikan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang adalah masih tentang ekonomi maritim di negara-negara ASEAN, bahkan materi selanjutnya adalah kita akan melakukan penilaian selanjutnya, sehingga anak-anak sini kita akan di pertemuan kita yang akan datang kita akan bicara tentang jenis dan manfaat dari ekonomi maritim di Indonesia. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Untuk itu anak-anak kita akan akhiri dengan doa. Untuk itu Bapak minta kesediaan salah satu anak untuk pimpin kita di dalam doa. Syarat pimpin kita dalam doa. Syarat pimpin kita dalam doa untuk kita kembali. Oke, baik, terima kasih Sarah yang sudah pimpin kita di dalam doa. Selamat siang untuk anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang.